Walau datang ke kiai kok harus ada uang muka, nggak usah datang lagi. Ketika dia hadir saja ngomong satu patah, kalau dia tulus ikhlas, itu dia akan membawa nur cahaya yang akan langsung menerangi tubuh kita sendiri. Ya Rabbi bil Mustafa beli man qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Allahumma arzuqna balaghata fahmin nabiyyin wa sahhata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumi fid dharin amin ya rabbal alamin. Li hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma jamil masyayikh wal ulama wal masismat termas. Thumma jamil masyayikh wal ulama wal masismat bistani syaikhil Quran. Thumma jamil masyayikh wal ulama wal masismat al anwar wal jawa. Thumma jamil masyayikh wal ulama wal masismat an-nur Bantul Yogyakarta. Thumma limalif hadzal kitab Syekh Ibnu Athaillah sang dari Syaulillahi Laumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Saudaraku semua, alhamdulillah sudah diputar lagi harinya sehingga udah malam Selasa lagi. Tambah tua, yang rambutnya putihnya udah 10 sekarang tambah jadi 20 kali. Cuma karena nggak ngitung ya. Dan semakin yakin bahwa kematian kita semakin dekat. Mau nggak mau pokoknya dekat aja gitu. Sekarang udah dikurangi seminggu lagi. Maka rugi kalau kita ada waktu untuk bisa duduk di majelis ilmu, kita nggak mau duduk. Karena banyak dari kekasih Allah itu pengen mati, pengen meninggal dunia dalam keadaan di majelis ilmu. Dan kita alhamdulillah masih sehat, bergas waras, bisa duduk di majelis ilmu, dan itu menjadi karunia yang terbesar. Jangan sampai nanti kita sudah nggak bisa ngapa-ngapa, udah pakai tongkat pengen ngaji. Dulu gimana masih nggak pakai tongkat jalannya, kita nggak pernah duduk ilmu. Jangan sampai nyesel, alias sudah nggak optimal. Sekarang ini kita ada pilihan dua, bahwa ada pilihan ketika kita masih bisa maksiat, masih bisa ngaji, masih bisa nonton TV, masih bisa nonton sepak bola, dan itu keren kalau kita malam hari ini bisa duduk di majelis ilmu, sedangkan kita masih bisa memilih hal-hal yang banyak yang kita pilih. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita semua sehingga malam hari ini menjadi hari yang istimewa, jam detik ini menjadi jam istimewa untuk kita semua. Mudah-mudahan kenal terbaik ini di dunia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti ini ditongolkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sarana Allah ridho kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih mengulang dikit ya. Tasyawwufuka ila ma batana fika minal ghuyub khairum min tasyawwufika ila ma khujiba anka minal ghuyub. Kemarin itu babnya. Perhatianmu jadi perhatianmu ingin mengetahui aib, kekurangan, cacat yang tersembunyi di dalam dirimu itu lebih baik daripada
perhatian kamu, keinginan kamu untuk bisa mengetahui dan menyingkap perkara gaib yang tertutup darimu. Jadi banyak manusia yang dibukakan alam kegaiban, alam malakut. Jadi banyak wali-wali kasih itu bilang malakut, bisa melihat neraka itu dan surga itu udah di depan mata. Gitu. Maka banyak hal yang ketika seorang wali itu kalau meninggal itu janjian dulu, ngumpulin dulu, sebagaimana Imam Al-Ghazali itu ketika mau wafat hari Kamis sudah pagi-pagi sudah ke pasar beli apa? Beli kain kafan dulu. Beli kain kafan dulu. Ketika sore sudah pesan ke adiknya. Pokoknya nanti kata saya kalau ketika sholat yang nyolati atau saya jangan dimakamkan dulu sebelum ada si kiai ini, kiai itu, ustadz ini, si ABC sah ini, sah itu semuanya. Yang disebutkan itu jaraknya perjalanan 3 hari. Nyata benar perjalanan 3 hari. Begitu saya dari Imam Ghazali itu wafat pagi-pagi, itu orangnya sudah datang semua. Syah-syah yang dari Timur Tengah, dari daerah mana-mana sudah datang semua. Dia bilangin apa? Saya di sini Imam Ghazali sudah bilang katanya nanti saya suruh datang hari ini. Makanya saya berjalan dari rumah sudah 3 hari yang lalu. Berarti sudah tahu alamat. Alias ya memang begitu kasih Allah itu kadang-kadang minta ditunda ya, dikasih. Maka banyak kayak seorang nabi ketika wafat itu masih bisa ngobrol-ngobrol dulu. Ya, didatangi malaikat mau masuk aja assalamualaikum gitu. Kalau kita assalamualaikum enggak, dobrak pintu cabut ya. Begitu udah mangap-mangap diinjek lehernya, tarik kuatnya. Loh yang maksiat yang gitu ya. Jadi perhatianmu terhadap aib, terhadap kekurangan, perhatianmu mengetahui cacat, kekurangan, aib yang terdapat di dalam dirimu yang tidak nampak, itu lebih bagus daripada usahamu, perhatian kamu pingin mengetahui sesuatu hal yang gaib. Sedangkan manusia itu cacatnya banyak kan. Ibarat gini loh Pak, ketika kita berhubungan dengan mikirin bidadari misalkan, bidadari, wah sholat yang rajin mikirin bidadari, mau dapat bidadari. Kalau kita masih seperti itu, kita itu sebetulnya memiliki hati yang aib di dalam hati kita, roh kita. Karena gak usah dipikirin. Sekarang mikirin ibadahmu bener aja lah gitu istilahnya. Kurangnya apa? Mikirin supaya ibadah khusyuk, gak usah mikirin bidadari. Khusyuk aja gak mau mikirin bidadari. Kadang-kadang kita itu berharap sesuatu yang tinggi, tapi kita itu gak mau usaha. Kan seperti itu. Pengen bidadari bener-bener ya wes. Sholatmu bener belum? Ya lebih baik mikirin sholat kamu biar bener aja, nggak usah mikirin bidadari gitu misalnya nantinya. Terus sama orang yang ibadah dengan istiqomah terus-terusan itu nanti akan punya satu karomah. Karomah itu ya hal yang kadang-kadang di luar khawariqul adah namanya, di luar kemampuan manusia pada umumnya. Mobil habis bensinnya diisi air di bawah jalan, mobilnya jalan aja. Umpama, itu namanya karomah. Itu banyak kalau cerita-cerita itu mah banyak kalau yang seperti itu. Nah, daripada kita mikirin yang seperti itu, lebih baik ayo kita berusaha bagaimana kita itu ibadah itu istiqomah, nggak usah mikirin karomah gitu. Karomah itu ya urusan Gusti Allah. Pikirkan kita supaya sholat bisa istiqomah. Berbuat baik bisa istiqomah, baca Quran istiqomah. Gak usah mikirin pengen A, pengen B, pengen pahala kita. Pengen nggak? Pengen pahala nggak kira-kira? Gak usah mikirin pahala, pikirin bener dulu ibadahnya.
Bayangin ibadah kayaknya sholat gini pahalanya segunung Uhud berupa emas ya. Satu saatan dari belajar ilmu itu pahalanya kayak pahala lebih gede daripada gunung Uhud yang dijadikan emas. Terus mikirin, ndak iya yo, mau gunung Uhud tadi dikasihkan sekarang masa banyak seperti itu, aku pengen beli Mercy ya. Nggak usah pikirin seperti itu. Sekarang bagaimana ketika kita duduk di majelis ilmu itu merhatikan ngajinya, bagaimana paham ngajinya, nggak usah mikirin pahalanya seperti seberapa. Karena ketika kita nuntut pahala pasti akan ditanya seberapa kamu jalankan, ya kan? Seberapa bagus kita. Sekarang pengen pahala yang gede, tentunya ibadahnya harus bagus. Maka yang penting itu bagaimana supaya ibadahnya bagus, nggak usah mikirin pahalanya gedenya seberapa. Aku pengen pahala gede. Kalau pengen pahala gede itu nggak usah dipikirin. Sekarang ibadahnya bener dulu. Itu. Nah kemarin aib, cacat, kekurangan itu ada yang di dalam jasad. Yang pertama di zahir, terus di qalb, di hati kita, ada yang di ruh. Itu sudah saya terangkan kemarin. Jadi kekurangan manusia, cacat, celah, aib itu banyak. Ada yang bersifat zahiriyah. Zahiriyah itu ya namanya uyubun nafsi, cacat yang ada di dalam jiwa kita. Makan harus enak, baju harus yang mahal, itu mobil harus yang mewah, tempat harus yang bagus, istri harus yang bidadari, jumlahnya harus 4 gitu umpama. Itu kekurangan yang ada di jiwa. Orang itu berarti ada kekurangan jiwanya kalau seperti itu. Sedangkan cacat yang ada di dalam hati waktu itu apa? Punya penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit senang disanjung, pengen dikhususkan, pengen diistimewakan oleh manusia. Ini penyakit. Walau dia memang kiai gede itu, tapi kalau pengen duduknya di depan itu berarti kiainya punya penyakit hati itu. Biar mau diistimewakan gak diistimewakan juga sebenarnya. Ya harus begitu. Sekarang kan enggak, kalau kiai harus selalu di depan, di kursi depan, terus disambut, ayo repot kayak gitu. Enggak mau datang kalau enggak gitu. Datang harus dijemput, yang jemput mobilnya harus yang cakep, enggak boleh mobil Cherry yang harga tahun 80, ya enggak ada AC-nya, enggak mau. Ya kalau gitu repot. Loh itu namanya punya penyakit. Loh kalau kiai udah kayak gitu, itu penyakitan itu loh. Itu gudikan itu, hatinya itu namanya. Akhirnya ya batal, nggak mau datang. Kalau nggak dijemput nggak datang, apalagi nggak dikasih uang muka. Waduh, kalau kiai kok ada uang muka dulu kalau ceramah. Nah ini kiai ini perlu dipertanyakan. Ini berarti hati ini gudikan, penyakit hati itu. Kalau seperti itu wes nggak usah diundang lagi. Ya nggak usah diundang lagi. Kalau datang ke kiai kok harus ada uang muka, nggak usah datang lagi. Ngapain puyeng-puyeng amat? Ngundang yang cari yang ikhlas ya. Cari yang ikhlas Pak. Jangan membiasakan dengan seperti itu. Walau dia terkenal, kalau seperti itu guys, gak usah. Harus ada uang muka dulu sekian dulu ya. Gak usah. Modal untuk kiai. Modal sendiri. Takut gak di. Ya itu seperti repot itu. Itu namanya penyakit hati. Kalau kita ngundang penceramah, jangan ada orang ngundangnya itu yang wong kita pengen sembuh atine, sing ngundang malah atine sakit. Lu pengen nyembuhin orang kok atine sendiri sakit, kok pengen nyembuhin orang. Lihat dokternya kena corona, mau pengen nyembuhin orang corona. Malah yang kena corona tambah fatal, kayak ketularan. Udah mau sembuh, gablek lagi, kacau. Ini yang disembuhin corona sudah nggak begitu apa? Sudah mau sehat. Dokternya kena corona, nyembuhin. Ayo tambah kambuh lagi. Jangan.
Saya makanya kalau saya bicara itu dengan teman-teman loh ya, dengan saudara saya sendiri, bukan yang lain. Andi satu saat ngundang bisa ke ceramah, ada uang muka tinggal aja sudah. Mohon maaf ya, ini nggak bawa nih, ganti aja. Kita itu pengen sembuh hati nih. Setidak-tidaknya ketika dia hadir saja ngomong satu patah. Kalau dia tulus ikhlas, itu dia akan membawa nur cahaya yang akan langsung menerangi tubuh kita sendiri. Nggak usah ngomong pun, kalau kiai yang ikhlas kayak gitu, datang aja, bapak ngeliatin mukanya aja, nyampe rumah, kok aku jadi seneng pengen ibadah, pengen sholat jamaah ya. Itu seperti itu, secara otomatis. Tapi kalau kiai penyakitan, artinya, repot. Ya, nih, awas kalau ngundang kiai besok seperti itu. Siapa aja lah. Kalau mau pakai uang muka nggak usah. Terus modal sendiri dulu Pak Kiai, besok mesti tak kasih ya. Gitu. Kalau dijemput wajar lah, jemput enggak jemput, ya enggak wajar dijemput. Enggak punya mobil kan dia kan? Ya alamatnya enggak tahu. Kan itu wajar kalau dijemput itu. Alias kita menghormati ya. Seneng kalau dijemput kiai itu seneng, Pak. Siapa tahu yang belum yang masih susah sambil nyopirin sambil curhat. Ya itu kan ya, daripada curhat di dukun, itu kan mendingan curhat sambil nyopir kiai. Saya kok hidup susah gimana? Kiai paling ya wis banyak donga, banyak istighfar paling gitu. Alah di mana-mana banyak istighfar, tapi beda-beda, Pak. Kadang-kadang kita, kamu banyak istighfar ya. Dulu enggak pernah dengar, begitu kiai satu, kadang-kadang kita sok dengar omongannya.